Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Feby Maulana. Di sini saya akan mereview jurnal guna menambah nilai atau membackup nilai UAS. Jurnal yang ingin saya review ini berjudulkan Optimalisasi Penjadwalan dengan Analisis Jaringan Kerja pada Kegiatan Verifikasi Koleksi Buku di Perpustakaan Sekolah. Jurnal ini dibuat oleh Muhammad Dausiagian, Rosliana Siregar, dan Evi Adelina Nasution. Baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan abstraknya terdahulu. Penelitian ini membahas mengenai kegiatan verifikasi koleksi buku atau stok opnam yang dilakukan di Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 2 Medan. Metode yang digunakan untuk mengoptimalkan waktu penyelesaian kegiatan tersebut dengan network planning yaitu menerapkan critical path method atau metode lintasan kritis yang bisa disingkat metode CPM. Hasil yang diperoleh dari pembahasan menunjukkan waktu optimal atau waktu terpendek untuk menyelesaikan kegiatan verifikasi koleksi buku tersebut adalah selama 41 hari dengan perkiraan waktu normal. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan pendahuluannya. Perpustakaan sekolah merupakan bagian fasilitas yang terdapat di lingkungan sekolah dan dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah untuk membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Lasa mengungkapkan bahwa terdapat beberapa fungsi penting perpustakaan sekolah, di antaranya adalah sebagai media pendidikan untuk belajar, untuk melakukan penelitian sederhana sebagai aplikasi teknologi informasi dalam alih dan pengemban ilmu pengetahuan sebagai kelas alternatif serta sumber informasi. Sehingga dapat dipahami, tujuan dari perpustakaan sekolah adalah sebagai wadah yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan melalui koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga para siswa dapat mengembangkan bakat, mengekspor dunia, serta menjadikan perpustakaan sekolah sebagai sumber menggali informasi. Kasus rumitnya kegiatan verifikasi koleksi buku atau stok opnam yang ada di perpustakaan menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya dengan menggunakan metode matematis. Kegiatan verifikasi koleksi buku tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya buku yang hilang, buku yang salah penempatannya pada rak, buku yang perlu diperbaiki jilitan, dan atribut lainnya, serta untuk mengetahui buku yang perlu disisihkan dari jajaran koleksi. Verifikasi koleksi buku merupakan suatu kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Pelaksanaan kegiatan verifikasi koleksi buku bertujuan untuk mengetahui jumlah bahan pustaka menurut golongan ilmunya, mengetahui koleksi buku yang hilang, memperoleh susunan buku yang rapi, dan untuk mengetahui kondisi fisik buku yang rusak atau tidak lengkap. Selain itu, verifikasi koleksi buku juga bertujuan untuk merawat dan mengelola koleksi data pada pangkalan data, shelf list, data peminjaman, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan verifikasi koleksi buku ini dilakukan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 2 Medan mengharapkan kegiatan tersebut selesai selama 60 hari. Namun, pada kenyataannya pada kegiatan verifikasi koleksi buku dilakukan terjadi keterlambatan penyelesaian dari waktu yang telah ditentukan menjadi lebih dari 60 hari. Hal tersebut dikarenakan tidak terjadwalnya waktu penyelesaian masing-masing kegiatan verifikasi koleksi buku. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi pengelola perpustakaan dalam mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi koleksi buku secara tepat demi kenyamanan kerja pengelolaan perpustakaan dan pengguna layanan perpustakaan, sehingga kegiatan verifikasi koleksi buku dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan. Salah satu cabang matematika yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan analisis jaringan kerja. Metode untuk mengetahui jadwal kegiatan verifikasi pada kegiatan verifikasi koleksi buku di perpustakaan dapat menerapkan analisis jaringan kerja,
sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam kegiatan verifikasi dan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Analisis jaringan kerja dapat mengendalikan waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi koleksi buku dengan membentuk jalur kritis dari rangkaian kegiatan tersebut. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan oleh pihak pengelola perpustakaan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi koleksi buku. Penggunaan analisis kerja dalam suatu proyek bertujuan untuk memantau semua unsur proyek ke dalam suatu rencana utama, dengan membangun suatu model kerja untuk melengkapi suatu proyek sehingga diperoleh waktu yang efisien dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan. Pengurangan biaya, meminimalkan risiko, pemanfaatan sumber-sumber secara lebih hemat, mendapatkan atau mengembangkan jadwal schedule yang optimum, memudahkan revisi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan analisis jaringan kerja, kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menjadi suatu diagram jaringan kerja sehingga persoalan yang kompleks dapat diselesaikan secara lebih sederhana dan sistematis. Baiklah, di sini saya akan membacakan kembali mengenai metodenya. Jadi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 2 Medan dengan menerapkan analisis jaringan kerja dalam pengendalian waktu penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku dengan menerapkan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu menyusun daftar kegiatan verifikasi koleksi buku. Kedua, menentukan kegiatan pendahulu langsung dari setiap kegiatan verifikasi koleksi buku. Mengestimasi waktu penyelesaian dari setiap kegiatan verifikasi koleksi buku. Yang keempat, membuat diagram jaringan kerja yang menggambarkan kegiatan dan pendahulu langsung yang terdaftar dalam langkah 1 dan 2. Yang kelima, menentukan waktu kejadian paling cepat dengan cara forward pass melalui diagram jaringan kerja. Yang keenam, menentukan waktu kejadian paling lambat dengan cara backward pass melalui diagram jaringan kerja. Yang ketujuh, menentukan nilai waktu mengambang total dan waktu mengambang bebas untuk setiap kegiatan. Setiap prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci. Yang pertama itu sistematika jaringan kerja. Di sini ada beberapa langkah sistematis penyusunan jaringan kerja. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup proyek. Yang kedua, membuat kembali komponen-komponen tersebut pada butir pertama menjadi mata rantai dengan urutan yang sesuai dengan logika ketergantungan. Yang ketiga, mengestimasi kurun waktu masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari penguraian lingkup proyek. Langkah keempat, mengidentifikasi jalur kritis pada diagram jaringan kerja. Yang kelima, di sini melanjutkan dengan usaha-usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya yang meliputi kegiatan. Satu, menentukan jadwal yang paling ekonomis. Dan yang kedua, meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Di sini ada diagram jaringan kerja. Saya bacakan dahulu. Diagram jaringan kerja merupakan logika model yang menggambarkan hubungan antara masing-masing kegiatan dan menjelaskan arus dari operasi sejak awal hingga selesainya kegiatan proyek. Diagram pada jaringan kerja berperan sebagai alat perencanaan proyek dan sebagai ilustrasi secara grafik dari kegiatan-kegiatan suatu proyek. Oleh karena itu, diagram jaringan kerja harus mampu memberi gambaran tentang dimulainya suatu kegiatan sampai diselesaikannya sebagai kegiatan tersebut. Lalu, menyusun urutan kegiatan. Nah, dalam proses ini, proses pembuatan diagram jaringan kerja didasarkan atas logika ketergantungan untuk menyusun urutan kegiatan atau hubungan kegiatan yang satu dengan yang lain. Hal ini merupakan bagian dari aturan dasar dalam menyusun diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja tersebut memperlihatkan ketergantungan logika antar kegiatan yang saling berurutan dari awal sampai akhir kegiatan. Di sini ada CPM atau Critical Path Method. CPM ini atau metode jalur kritis yang dikembangkan oleh A.A. Dupont de Nemours
dan corporation untuk melaksanakan kegiatan berbagai proyek yang dikembangkan. CPM merupakan penentuan waktu terpendek yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek atau menentukan jalur waktu terlama. CPM digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek dan merupakan cara yang paling banyak digunakan di antara banyak cara yang menggunakan prinsip pembentukan diagram jaringan kerja. Pelaksanaan proyek dengan CPM menggunakan critical path, yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan waktu tercepat dalam penyelesaian proyek. Jalur kritis terdiri atas rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan awal sampai akhir proyek. Penentuan jalur kritis penting dilakukan bagi pelaksanaan proyek, karena pada jalur kritis terletak kegiatan-kegiatan yang apabila pelaksanaannya terlambat, maka akan mempengaruhi keterlambatan proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan adanya jalur kritis, dapat menentukan waktu penyelesaian suatu proyek secara cepat atau lambat. Selanjutnya ada optimalisasi waktu. Optimalisasi dimaknai sebagai penyederhanaan masalah dan membatasi faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap suatu masalah. Optimalisasi juga diartikan sebagai pengoptimalan, yaitu proses cara pembuatan untuk menghasilkan yang paling baik. Optimalisasi pada umumnya dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta mengurangi resiko sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Perhitungan waktu kejadian paling cepat dan waktu kejadian paling lambat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menggambarkan diagram jaringan kerja yang memuat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Setelah itu, waktu kegiatan paling cepat dan waktu kegiatan paling lambat dapat dihitung dengan cara forward pass dan backward pass. Nah, di sini ada dua, forward pass dan juga backward pass. Selanjutnya kita jelaskan mengenai jalur kritis. Jalur kritis merupakan kegiatan terpanjang pada network yang menjadi waktu penyelesaian minimum yang diharapkan untuk masing-masing alternatif. Nah, kegunaan jalur kritis ini adalah untuk mengetahui kegiatan yang memiliki kepekaan sangat tinggi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Apabila terjadi keterlambatan proyek pada kegiatan penyelesaian pekerjaan, kegiatan kritis, maka akan memperlambat penyelesaian proyek secara keseluruhan meskipun kegiatan lain tidak mengalami keterlambatan. Lalu waktu mengambang, selanjutnya ada mempercepat umur proyek, lalu prosedur mempercepat umur proyek. Di sini kita jelaskan beberapa prosedur yang harus diikuti agar dapat mempercepat umur proyek adalah yang pertama, membuat network diagram dengan nomor-nomor kejadian sama seperti semula, dengan lama kegiatan perkiraan baru untuk langkah ulang, dan sama dengan semula untuk langkah siklus pertama. Lalu yang kedua, menentukan WKC1 dengan dasar waktu kejadian paling cepat. WKC1 sama dengan 0, dihitung waktu kejadian paling cepat lainnya. Umur perkiraan proyek, waktu kejadian proyek sama paling cepat kejadian akhir. Nah, jadi kita langsung saja saya akan membacakan hasil dan pembahasannya. Jadi pada penelitian ini ditentukan jalur kritis dalam penjadwalan kegiatan verifikasi koleksi buku yang dilakukan di perpustakaan sekolah SMA Negeri 2 Medan dengan menggunakan analisis jaringan CPM atau Critical Path Method. Kegiatan verifikasi koleksi buku yang dilakukan di perpustakaan tersebut disusun daftar kegiatan verifikasi, kegiatan pendahulu dan pengikut, lama pelaksanaan masing-masing kegiatan, dan gambar diagram jaringan kerja. Berdasarkan diagram jaringan kerja tersebut, dapat dilakukan perhitungan maju, forward pass, dan perhitungan mundur, backward pass, dalam menentukan jalur kritis dari kegiatan verifikasi koleksi buku yang dilakukan dengan menggunakan analisis jaringan CPM. Kegiatan verifikasi koleksi buku yang dilakukan di perpustakaan SMA 2 Negeri Medan meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 1. Nah, bisa kita lihat ya, dalam tabel 1 ini ada 5 kegiatan.
dengan kode A, B, C, D, E. Jadi kegiatan 1 itu ditulis dengan kode A. Yang kedua ditulis dengan B, kode B, dan yang nomor kegiatan ketiga itu ditulis dengan kode C. Kegiatan keempat diberikan kode D, dan yang nomor 5 ini, kegiatan nomor 5 ini diberi kode huruf E. Nah, di sini ada kegiatan sebelumnya ya, kita buat jaringan kerjanya. Untuk lama pelaksanaan 1 hari, kegiatan kedua 7 hari, kegiatan ketiga 7 hari, keempat dan kelima itu masing-masing 1 hari. Nah, dia. Di sini ada lagi kegiatannya dari 6 sampai dengan 15. Sesuai kodenya itu sesuai huruf ya. Nomornya sesuai huruf. Jadi nomor 6 itu F, 7 kode G, 8H, 9I, 10J, 11K, 12L, 13M, 14N, dan 15O. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan kerjanya. Untuk kegiatan 1, 2, 3 sampai dengan 15 dengan kode huruf O ya. Nah, di sini itu ada gambarnya, diagram jaringan kerja pada kegiatan verifikasi koleksi buku di Perpustakaan SMA Negeri 2 Medan. Nah, kita langsung ini saja, kita baca analisis waktu untuk tahapan kerja. Jadi, waktu kejadian paling cepat diperoleh dengan membuat satu langkah ke kanan melalui diagram jaringan kerja dimulai dengan kegiatan awal dan berlangsung ke kanan menuju kejadian akhir atau dengan cara forward pass. Waktu kegiatan paling cepat dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya kita lihat nih, di sini rumusnya WKC, WKCJ sama dengan maksimal. Dalam kurung WKCI plus WIJ. Untuk semua kegiatan I, J berdasarkan waktu kegiatan paling cepat yang dihitung dapat digambarkan diagram jaringan kerja yang memuat waktu kejadian paling cepat pada gambar 2. Gambar 2 berarti ada di, nah ini dia nomor 2. Jadi kegiatan paling cepat tuh setelah dihitung waktu kejadian paling cepat dari kegiatan verifikasi ini dapat dihitung waktu mulai cepat. Nah, ini ada tabelnya. Sini ada tabel waktu mulai paling cepat dan waktu selesai paling cepat. Kita bisa lihat bersama untuk kegiatannya A, kode kegiatan 1,2, terus J. Nah ya, kita lihat bersama aja ya teman-teman. Nah, nanti kita baca dari pengertiannya. Setelah didapat waktu kejadian paling cepat dari setiap kejadian, selanjutnya menghitung waktu kejadian paling lambat dari masing-masing kegiatan. Waktu kejadian paling lambat dihitung dengan cara backward pass, yaitu dimulai dari kejadian akhir menuju kejadian awal. Waktu kejadian paling lambat dapat dihitung dengan menggunakan rumus WKLI sama dengan min WK dalam kurung WKLJ min WIJ, koma I lebih kecil J. Berdasarkan pada waktu kejadian paling lambat yang dihitung dapat digambarkan diagram jaringan kerja sebagai berikut. Nih, teman-teman, di sini ada jaringan kerjanya ya. Nah, seperti ini. Yuk lanjut ya teman-teman. Nah, dalam waktu mengambang, suatu kegiatan adalah selisih antara waktu yang diperlukan oleh jalur kritis dan waktu yang diperlukan oleh jalur tak kritis. Keterlambatan waktu dalam jalur tak kritis tidak mempengaruhi selesainya waktu proyek.
tetapi harus diperhitungkan berapa lama waktu mengambang yang diperkenankan untuk setiap kegiatan sehingga tidak mengganggu kegiatan yang dilalui jalur kritis. Berdasarkan diagram jaringan kerja kegiatan verifikasi koleksi buku yang dilakukan di perpustakaan SMA 2 Negeri Medan, memuat waktu kejadian paling cepat dan waktu kejadian paling lambat, dapat dihitung waktu mengambang total dan waktu mengambang bebas dari setiap kegiatan. Nah, kita lihat aja di sini pada tabel nomor 4 ya. Teman-teman, di sini tabelnya bisa kita lihat sendiri. Ya, boleh di skip, boleh di pause dulu. Oke, lanjut ya teman-teman, karena waktunya terbatas. Jadi, dari hasil perhitungan waktu mengambang dari setiap kegiatan dapat memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh jalur kritis, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak pengelola perpustakaan dalam menjadwalkan kegiatan verifikasi koleksi buku agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Setelah memperoleh waktu mengambang total dari setiap kegiatan, dapat juga dihitung waktu mengambang bebas dari setiap kegiatan yang dapat dilihat dari tabel nomor 5. Nih, teman-teman, ini tabel nomor 5 ya. Nah, teman boleh di pause dulu kalau ingin melihat tabelnya. Lanjut aja ya, kita baca lagi. Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 ditemukan kegiatan yang memiliki waktu mengambang 0, yaitu A, B, C, D, E, F, L, D3, M, N, O. Nah, kegiatan yang memiliki waktu mengambang 0 merupakan kegiatan kritis atau kegiatan yang dilalui oleh jalur kritis yang harus dilakukan penjadwalan yang tepat untuk menghindari keterlambatan kegiatan verifikasi koleksi buku setelah diketahui penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku. Setelah kita ketahui kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh jalur kritis, dapat digambarkan diagram jaringan kerjanya pada gambar nomor 5. Ini teman-teman, gambar nomor 5 ya. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, baiklah, pada saat penelitian kegiatan verifikasi koleksi buku ini, para pegawai yang melaksanakan kegiatan verifikasi bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setelah diperoleh hasil penelitian dari penerapan analisis jaringan kerja pada kegiatan verifikasi koleksi buku yang dilakukan di perpustakaan SMA Negeri 2 Medan, ternyata penerapan analisis jaringan kerja dapat digunakan dalam mengendalikan waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi koleksi buku. Analisis jaringan kerja dapat diterapkan pada kegiatan verifikasi koleksi buku di perpustakaan untuk mengetahui jadwal kegiatan verifikasi sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam kegiatan verifikasi dan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bisa kita simpulkan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan verifikasi koleksi buku di perpustakaan SMA Negeri 2 Medan yang telah dibuat menjadi diagram jaringan kerja dan membuat waktu kejadian paling cepat WKC dan waktu kejadian paling lambat didapat waktu terpendek untuk menyelesaikan kegiatan tersebut adalah selama 41 hari dengan perkiraan waktu normal. Yang kedua, penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku dapat diselesaikan lebih awal dari waktu yang direncanakan apabila jumlah petugas yang menyelesaikan kegiatan tersebut ditambah. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang dapat dipercepat waktu penyelesaiannya adalah kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan E, dan kegiatan M. Apabila kegiatan A, kegiatan D, kegiatan E dipercepat setengah hari, dan kegiatan B, kegiatan C, dan kegiatan M dipercepat 1 hari. Maka waktu penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku tersebut selama 36 setengah hari ya, atau 36 1/2 hari, setengah hari. Yang kelima, keterlambatan penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku terjadi karena disebabkan beberapa faktor.
yaitu padamnya arus listrik sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan penginputan data ke komputer, hilangnya data inventaris buku yang sebelumnya, lalu pengecekan data buku yang ada pada pangkalan data masih secara manual. Lalu yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat terlambat akibat beberapa faktor adalah kegiatan D, kegiatan J, kegiatan L, dan kegiatan O. Yang ketujuh, apabila kegiatan D, kegiatan J, kegiatan L, dan kegiatan O terlambat 1 hari, maka waktu penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku adalah selama 44 hari. Berdasarkan dari simpulan di atas, menunjukkan bahwa analisis jaringan kerja biasanya tidak menjamin bahwa waktu kerja sebagai waktu yang diperpendek atau waktu yang diperpanjang. Waktu penyelesaian seluruhnya dapat dipercepat ataupun diperlambat. Kemudian, analisis jaringan kerja dapat mengoptimalkan waktu penyelesaian kegiatan verifikasi koleksi buku. Jadi, daftar pustakanya ini saya bacakan saja. Agustini, DH, dan Rahmadi E. Riset Operasional Konsep-konsep Dasar Jakarta. Gini aja deh. Teman-teman bisa baca nih di sini daftar pustakanya. Oke, baik. Mungkin itu saja review jurnal dari saya yang berjudul Optimalisasi Penjadwalan dengan Analisis Jaringan Kerja pada kegiatan verifikasi koleksi buku di perpustakaan sekolah. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.